mohon izin untuk melepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa berlari. Karena menjawab salamnya kurang semangat, maka aku ulangi lagi. Oke? Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Bapak Ibu pegawai Kementerian Agama Kota Surakarta yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kepala Kemenak dan Ibu Kasih. Yang pertama dan utama kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga dapat bermuajahah bersilaturahmi dalam kondisi kita berpuasa untuk tetap berthalabul ilmi, karena puasa yang berkualitas adalah puasa yang diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah melampaui separuh dari bulan Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi Ramadan akan usai. Salam dan salawat tak lupa kita tujukan untuk Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan termasuk kita yang merindukan akan syafaat, merindukan akan pertolongan. Semoga kelak nanti di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang terhormat, seperti tugas yang harus saya haturkan kepada Bapak Ibu semua untuk menyampaikan materi ngerti jenazah. Tapi sebelumnya perlu saya ingatkan Bapak Ibu bahwa kita adalah manusia yang cepat atau lambat kita semuanya mendapatkan giliran untuk dipanggil Allah Ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu sudah terima kartu KIP, kartu ingin pulang. Jadi cuma tanggal, bulan dan tahunnya belum diberitahu. Kemungkinan pulangnya kapan itu rahasia Allah. Yang pasti Bapak Ibu sudah terima KIP. Kalau sebentar lagi insya Allah terima THR dan gaji 13. Allahumma amin. Bapak Ibu yang terhormat, walikuli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap seseorang, siapapun, dimanapun, kapanpun, itu akan mendapati ajal. Apa ajal? Ajal itu sesuatu yang menjadikan orang dijemput. Wa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa diakhirkan sesaat ataupun diajukan sesaat. Walaupun orangnya masih muda, masih cantik, sehat, tapi kalau ajalnya datang bisa jadi Allah menjemputnya melalui malaikat Israel. Atau mungkin seseorang yang sudah tua renta, yang mungkin secara fisiknya memang sudah waktunya meninggal, tetapi sampai tua Allah belum panggil, karena memang belum jatuh tempo kehidupan di dunia. Yang jelas siapapun, kapanpun, dimanapun pasti akan mengalami ajal. Ajal itu perpindahan Bapak Ibu, perpindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Dan kita selaku orang Islam diberikan trofi 2 kirot, 2 gunung emas barang siapa yang mau merawat jenazah. Bagi siapapun yang mau mendermakan dirinya sebagai ibadah hablum minanas. Nah, untuk itu kajian kita membahas ngerti jenazah.
Dimulai dari mengenal profil dulu, Ustadz. Kita nanti waktunya 15 menit untuk teori, 15 menit untuk praktek. Insya Allah dicukupin. Walaupun kemarin saya didhawuhi oleh Pak Amin untuk ngisi ini waktunya sehari, tapi di sini cuman 30 menit. Bapak Ibu yang terhormat, di pesantren kami membuat paguyuban merawat jenazah, dan pengurusnya juga warga masyarakat di sekitar kami. Bapak Ibu, inilah kita. Ini kendaraan yang akan kita pakai terakhir Bapak Ibu, yaitu bandoso. Jadi sebaik-baik mobil kita, tumpahan terakhir kita adalah bandoso ini, dan inilah sebaik-baik baju yang akan kita pakai. Apapun baju kita, terakhir adalah kain kafan. Maka harus disadari oleh kita, semakin kita tudzakirul maut wa tudzakirullah, semakin kita ingat dengan kematian, kita akan selalu ingat kepada Allah. Next. Kita akan mengawali dari memandikan jenazah. Bapak Ibu, setiap jenazah itu pasti punya aib, pasti punya aurat. Maka dari itu pengetahuan tentang masalah ngerukti jenazah perlu diketahui oleh setiap muslim, agar supaya ketika nanti merawat jenazah keluarganya cukup ahli keluarga, jangan sampai banyak orang, apalagi orang lain. Kenapa? Karena yang namanya jenazah itu masih punya aib, punya aurat. Kemungkinan dia punya sakit, atau mungkin punya sesuatu yang dirahasiakan. Maka perlu kaum muslimin muslimat itu tahu cara memandikan, tahu aturan, sehingga aib keluarga, aib jenazah tidak akan bisa diketahui oleh orang lain. Next. Nah, ini syarat-syarat memandikan jenazah dulu sebelum kita pada proses. Syarat menjadikan jenazah Bapak Ibu, yang jelas orang yang memandikan adalah muslim, orang Islam. Nggak boleh non muslim memandikan mayat yang muslim, bukan keyakinannya. Jadi yang syarat memandikan jenazah adalah orang muslim. Baligh, pengertian baligh, orang yang sudah paham, sudah memasuki kedewasaan, jelas, mumazih dan lain-lain, berakal dan sehat mental. Tentu ini menjadi syarat mutlak. Orangnya memang harus akalnya sehat, mentalnya pun juga sehat. Berniat memandikan jenazah, artinya orang yang ingin memandikan harus niat dulu, jangan dadaan. Lanjut mengetahui hukum memandikan jenazah. Dan yang berikutnya, amanah mampu menutupi aib jenazah. Sebab ada jenazah itu yang kebetulan naudzubillah min zalik baunya busuk. Nah, ini jangan diceritakan. Atau mungkin udele bodong, ini jangan juga diceritakan. Atau mungkin punya penyakit kanker payudara yang sudah dioperasi, itu kan mestinya kan disawang wis ora. Nah, itu jangan sampai dibuka aibnya. Lanjut, syarat jenazah yang dimandikan adalah beragama Islam. Ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Maksudnya Bapak Ibu, karena ada jenazah yang kemungkinan tubuhnya sudah tidak utuh, seperti karena mati kalap di Laut Parangtritis, atau mungkin yang hanyut di Bengawan Solo. Itu karena diketemukannya sudah beberapa minggu, maka jenazahnya sudah tidak utuh. Nah, kalau memang tidak utuh, ya tidak dimandikan, nggak apa-apa, cukup nanti diwaslab dan ditayamumi. Tapi kalau masih utuh, walaupun nyun sewu, yang kemarin saya mandikan itu matanya udah
mecoto, nah itu ya karena masih utuh ya kita mandikan. Ini banyak aibnya, enggak tak ceritakan dulu. Lajeng jenazah yang tidak mati syahid ini memang harus dimandikan. Kalau mati syahid, jenazah yang meninggal di peperangan. Nah kalau sekarang kan nggak ada peperangan, jadi ya tetap harus dimandikan. Tapi ada beberapa pendapat kemarin ketika saya halakoh, orang yang meninggal karena penyakit pandemi corona itu juga disebut mati syahid, sehingga ada yang tidak dimandikan. Secara pribadi saya lebih dimandikan, walaupun dengan banyak tata cara yang harus dipenuhi dulu, baik yang memandikan mungkin double baju itu. Kebetulan kan saya juga tim ngerti jenazah Rumah Sakit Indriati Solo Baru, jadi kalau mau memandikan jenazah harus 3 rangkap baju. Lanjut Bapak Ibu, bayi yang meninggal karena keguguran itu kalau masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan daging itu tidak perlu dimandikan, cukup dibersihkan. Tapi kalau sudah wujud bayi, lah lebih baik dimandikan. Kalau miskram 3 bulan, 4 bulan itu kan masih gumpalan-gumpalan daging, lah itu tidak perlu dimandikan. Seperti kalau kita mandikan jenazah itu cukup dagingnya aja dibersihin, dikasih kain kafan, ditaruh di kendil, dikubur. Itu yang sering saya lakukan seperti itu kalau memang itu miskram. Tapi kalau sudah 7 bulan ke atas itu kan sudah wujud, lah itulah perlu untuk dimandikan. Jika bayi lahir sudah meninggal tidak wajib dimandikan, maksudnya kalau tadi masalah dalam bentuk daging, okay? Tidak wajib, artinya boleh dimandikan, boleh tidak, tergantung melihat kondisinya. Saya cepatkan. Untuk perlengkapan yang harus disiapkan Bapak Ibu, air bersih untuk memandikan jenazah, sabun, air yang diberi bubuk kapur harus, dan wangi-wangian. Kenapa pakai kapur barus? Karena untuk menghilangkan bau. Yang kedua biar keset, karena mayat itu begitu meninggal itu ngelengok. Makanya orang dulu sebelum ada kapur barus itu pakai daun kelor. Daun kelor itu berfungsi untuk mengesetke jenazah agar tidak licin kulitnya. Kemudian pakai sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas. Nah, kenapa kapas ini dipakai? Ya, karena nanti kapas akan berfungsi membantu proses pembusukan mayat, proses jasad renik. Kemudian persiapan yang lain, potongan, gulungan kain kecil, itu kain kafan, handuk, kain khusus basahan. Kemudian untuk memandikan jenazah, jangan lupa pakai sarung tangan. Ini untuk antisipasi penularan penyakit. Sebaiknya di masyarakat, para mudin, untuk membiasakan diri kalau memandikan pakai sarung tangan. Entah itu punya penyakit menular atau tidak, biasakan pakai sarung tangan. Tentu yang standar kesehatan itu yang karet atau plastik ya ada, cuman yang bagus yang karet. Sepatu boot bila perlu, jas hujan antisipasi kalau penyakit menular, masker dan penutup kepala. Nah Bapak Ibu, perlu diketahui ketika memandikan jenazah itu ada 2 kali wudhu. Wudhu yang pertama itu untuk niat memandikan jenazah. Setelah dimandikan selesai, kemudian wudhu yang kedua itu wudhu untuk si mayit. Karena sudah mandi maka kemudian diwuduin, sebab diibaratkan mayit itu meninggal menghadap Allah seperti menghadapnya kita sholat, makanya perlu wudhu. Lah ini niatnya, saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal semua. Nah, standar untuk alat memandikan bakunya seperti ini Bapak Ibu. Jadi
kalau bisa setiap masjid sudah punya alat seperti ini, agar pertama menghilangkan sugesti masyarakat nek sing jenenge banyune wong mati kuwi engko iso ndadekke. Wah, seperti itu kita hilangkan, karena itu cuma kesirikan saja. Jadi lebih bagus dibuatnya seperti ini, airnya langsung mengalir ke kalen sehingga tidak ngambang-ngambang di tempat jalan. Dan akan lebih bagus lagi memandikan jenazah itu di tempat tertutup, bukan yang ditutupin banyak orang seperti ini. Memandikan banyak orang ini cenderung akan banyak orang tahu aib, tahu auratnya si mayat, dan banyak yang komen. Ini yang harus diantisipasi. Sebaiknya memandikan itu kerja cepat, tidak banyak cerita, tidak banyak yang ngomong, set cepat selesai, sehingga auratnya tidak terlihat. Bapak Ibu, ini langkah-langkah memandikan. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi, maksudnya didongeke. Kalau tadi di tempat memandikan lebih enak, tapi kalau di pangku, nah ini tugasnya yang ada di sisi kepala untuk diunggahke. Kemudian untuk perutnya ditekan dulu. Kenapa ditekan? Karena setiap orang yang meninggal normal, bukan karena kecelakaan, bukan karena kebakaran, itu pasti meninggalnya mengeluarkan tai kalong dan mengeluarkan sperma. Maka dari itu kenapa harus mandi besar? Karena jelas itu adalah hadas besar. Nah, dengan ditekannya perut si jenazah tadi, menekan tai kalongnya untuk bisa keluar. Bila perlu, tangannya yang sebelah kiri, tangan kita ngambilin gitu. Lanjut, setelah itu ambil kain penutup kayak tadi nggih, memotong kuku tangan dan kaki. Jadi sebaiknya ketika kita melihat mayat itu kukunya dawa-dawa, diketoki, nggak apa-apa. Kan ada mitos ojo diketok, kok nek digoleki piye. Itu nggak apa-apa, diketokin aja, nanti dikumpulin. Kalau merasa takut nanti dicari, ya disangok ke nenggon jenazah gitu. Berikutnya adalah bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun belakang tadi yang aku ceritakan. Kemudian perut perlahan-lahan ditekan, ngeten nggih. Lajeng siram atau basuh seluruh anggota tubuh, diwudui dulu, kemudian disiram, kemudian proses memandikan. Bapak Ibu, kalau kebetulan mayatnya seorang perempuan dan rambutnya panjang, sebaiknya diurai dulu, jangan digelung. Kenapa? Likuli sa'rotin janabatin, setiap rambutnya itu memiliki janabah, maka harus kena air, harus dibersihkan. Waktu ini cepat banget. Saya kira Bapak paham semuanya, nggih, jadi tidak perlu saya ceritakan karena waktunya kita terbatas. Yang jelas setelah tadi mewudu yang pertama, wudu yang kedua. Nah, wudu yang kedua, khususan kalau yang meninggal seorang wanita, yang ngangkat itu usahakan ahli keluarga, mahramnya, muhrimnya, agar tidak batal wudunya. Ini kalau pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi karena darurat, tidak ada ahli keluarga yang laki-laki kecuali tetangga-tetangga, ya sudah, yang ngangkat tadi azamul qail, berniat dalam hatinya, aku menggunakan mazhabnya Maliki yang boleh menyentuh walaupun bukan muhrim. Ini sama Bapak Ibu ketika kita bertawaf di tanah suci, itu ketika kita mau masuk ke Masjidil Haram, karena kita pasti akan bersentuhan dengan bukan muhrim. Kalau menggunakan mazhab Syafi'i udah batal semuanya. Maka azamul qail, niatkan dalam hati kita, aku nanti tawaf berwudunya menggunakan mazhabnya Imam Maliki, sehingga ketika kita senggolan nggak batal wudunya.
dan sah tawafnya. Seperti juga ketika kita ngangkat jenazah yang bukan muhrim, ya karena darurat ya sudah, aku menggunakan mazhabnya Maliki sehingga wudunya tidak dianggap batal. Ini yang diharamkan memandikan jenazah. Ketika kita memandikan, nggak boleh menjadikan jenazah, nggak boleh buka aibnya, nggak boleh kasar, ngusuh, dan nggak boleh banyak bicara. Lanjut. Bapak Ibu yang terhormat, stressing kita adalah pada pertemuan pagi ini adalah cara mengafani jenazah. Karena masih banyak di antara kita kaum muslimin tidak paham bagaimana cara mengafani jenazah. Yang pertama, perlengkapan yang harus disiapkan kaitan dengan kain kafan. Paling tidak 11 meter deh untuk menyiapkan kainnya. Tapi juga tergantung dengan pendek tingginya jenazah. Kalau jenazahnya pendek cuma 1 meter ya kelebihan kalau 11 meter. Tapi kalau orangnya tinggi 2 meter ya kurang lebih 11 meter gitu. Dan diusahakan kain kafan itu putih. Walaupun kita bisa temui di Iran, di Irak kain kafannya itu hitam. Ada yang berwarna hijau juga, tapi afdolnya adalah putih. Ini dasarnya. Kemudian cara membungkus ini karena waktu langsung boleh kita praktek Pak Amin. Baik, ada yang siap untuk menjadi relawan. Saya bawakan juga mori, tapi kemarin buat praktek santri di pondok saya sudah terpotong-potong. Apakah di sini ada yang masih utuh? Baik, Bapak Ibu, membungkus mayat diusahakan muhrim, diusahakan mahramnya, karena otomatis bersentuhan dengan si mayat. Kalau memang tidak ada, setidaknya yang sejenis. Kalau mayatnya perempuan, maka yang bungkus juga perempuan. Jangan mentang-mentang Pak Mudin, wah, yang meninggal seorang perempuan masih cantik, wah ini jatahku ini. Wah, jangan-jangan dia nggak kusuk nantinya. Nah, maka dari itu usahakan kalau memang bukan keluarga, bukan muhrim, ya yang sejenis. Kalau mayatnya perempuan, yang membungkus adalah perempuan. Kalau yang meninggal adalah laki-laki, yang bungkus adalah laki-laki. Boleh orang lain kalau muhrim, misalnya seorang ibu ditinggal bapaknya meninggal, lah ibu boleh sang istri ikut bungkus karena demi kecintaan dan sayangnya. Atau anak bungkus mayat ibunya, walaupun ibunya perempuan, anak laki-laki boleh, yang penting muhrim. Nah, Bapak Ibu, kita akan praktek langsung karena memaksimalkan waktu kita. Ada yang mau jadi relawan? Ya, siap. Silakan untuk sare dulu. Karena untuk bisa membuat lembaran kain kafan disesuaikan dengan tinggi badannya mayat, ditambahin 2 kilan untuk tarian pocongnya. Jadi kalau di standarin kudu 2 meter, kudu 1 meter tergantung. Kalau memang mayatnya tinggi ya disesuaikan, kemudian ditambahi 2 kilan untuk pocong bawahnya, 2 kilan untuk pocong atasnya, begitu. Kemudian kalau memang mayatnya itu gemuk bisa jadi 3 lembar, tapi kalau mayatnya itu kurus atau sedengan cukup 2 lembar. Jadi tidak ada standarisasi harus berapa lembar untuk bawahnya itu. Kemudian lah ini, kalau memang kain kafannya turah, sisa banyak, bisa dibuatkan sarung atau jarik untuk perempuan, dibuatkan baju, dibuatkan celdamnya,
dibuatkan serban atau kerudungnya. Tetapi kalau kain kafannya itu cupet sedikit, dibungkus 2 lembar pun juga boleh. Tapi biasanya di masyarakat kita diturain sehingga bisa untuk buat baju, buat sarung jarik. Itu. Silakan Pak Amin. Sini Pak. Boleh minta 2 orang. Ini karena mayatnya laki-laki, maka yang rukti enggak diukur dulu Bapak. Silahkan Pak penyuluh non PNS. Aku merem lah. Merem Bapak. Sedekap. Dilebihin 2 kilan. Ya, dawa umure. Ditambahi 2 kilan Bapak. Nah, setelah itu dipotong. Rongkilan nggih. Ya ora tutur apa kok gampang. Murah kene juga. Langsung bisa mandatan terus lain bisa. Nah ini karena mayatnya tidak begitu gemuk, cukup 2 lembar bisa. Lemu lho Pak. Oh gemuk. Atau gede ya. Kemudian untuk membuat baju si mayat diukur dari usurnya sampai pundak. Hormati, iya. Kemudian tolong dibuatkan lubangnya untuk masuknya kepala. Jadi dilipat dulu. Dilipat. Kemudian dipotong untuk letter. Motongnya jangan gede-gede. Nanti terus dipotong salah satunya. Kemudian membuatkan sarung atau jarik itu diukur dari pusar sampai ke mata kaki. Kain yang turah Mas. Ambilnya bukan begini, ambilnya ini kan panjang G. Nah, ini. Ibu. Kemudian membuatkan sarung atau jarik itu diukur dari pusar sampai ke mata kaki. Kain yang turah Mas. Diukur dulu ininya kan. Nah, kalau kita 1 meter seperempat sudah cukup diketok. Satu meter seperempat untuk sarungnya nih. Mayatnya nggak usah angkat kaki. Saubutan ya. Talinya nanti. Setelah itu dibuatkan kerudung atau kalau istilahnya laki ya pakai serbannya nasi. Itu sisanya masih ada kain. Ini cewek ini Pak. Oh, ini cewek? Ya. Baik, kalau cewek kayak ini praktik kali. Ibu juga mau praktek Satu-satu dulu. tinggal di peperangan. Nah kalau sekarang nggak ada peperangan, jadi ya tetap dimandikan. Tapi ada beberapa pendapat kemarin ketika saya lapor kok orang yang meninggal karena penyakit pandemi corona juga disebut mati syahid, sehingga ada yang tidak dimandikan. Secara pribadi
saya lebih dimandikan, walaupun dengan banyak tata cara yang harus dipenuhi, baik yang memandikan mungkin double baju gitu. Kebetulan kan saya juga tim nutrisi jenazah rumah sakit Mulyadi Bogor. Jadi kalau mau memandikan jenazah harus 3 rangkap baju. Nanti Bapak Ibu, bayi yang meninggalkan kuburan itu kalau masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan daging itu tidak perlu dimandikan, cukup dibersihkan. Tapi kalau sudah wujud bayi, nah lebih baik dimandikan. Kalau misal 3 bulan, 4 bulan itu kan masih gumpalan-gumpalan daging, nah itu tidak perlu dimandikan. Cara menalikan ikatnya ada di sebelah kanan. Tidak nanti mayatnya dimiringkan, tidak dilepas, dan talinya tali maksud. Bapak Ibu seperti ini, dan mari kita untuk berduka cita. Biasanya di masyarakat kalau tidak pernah, setiap lubang-lubang air itu dikasih kain atas, mulai dari mata, hidung, mulut, telinga,
pusat. Kenapa Pak dikasih? Kenapa Pak pakai kain kapas? Kenapa pakai kain pakai kapas? Kapas itu membantu proses jasad ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak pengen tahu kapas itu ada bakterinya, itu biopolanya nggak ngerti-ngerti. Yang berterbangan itu namanya bakteri jasad teknik yang akan membantu proses pembusukan mayat. Kalau di Arab tidak perlu. Kenapa? Karena tanah pasir, sehingga begitu panas menganga cepat banget bisa busuk. 1 tahun aja sudah bisa kembali ke tanah. Tapi kalau di masyarakat Jawa, di Indonesia kan tanah lempung, maka perlu dikasih kapas ini. Begitu nanti bersatu dengan air yang di dalam liang kebun itu cepat proses busuknya. Pembusukan yang pertama itu di perut. Jadi di perut itu jebol dulu, itu kemudian menimbulkan namanya yang fosfor. Yang fosfor itu zat yang sangat beracun. Maka sebaiknya kalau berziarah jangan malam hari. Kenapa? Kalau menghirup itu bisa meninggal. Tapi kalau matahari terbit, jadwal itu kalah dengan sinar matahari. Begitu Bapak Ibu barangkali mau praktek untuk yang perempuan, karena perempuan lebih agak sensitif lagi, ada banyak yang harus dilakukan. Itu kan Seperti yang tadi itu, misalkan di Selangor apakah juga perlu dikasih kapas? Karena mungkin untuk apa proses mungkin di sekolah-sekolah di jari, tangan ataupun kaki, apakah itu juga perlu untuk dikasih kapas? Karena yang sering saya lakukan itu seperti itu. Boleh tidak gitu. Boleh, walaupun tidak termasuk lubang, tapi sela-sela ini juga perlu dikasih kain, dikasih kapas. Boleh. Buat apa? Biar nanti langsung cepat juga ini membusuk. Saya pernah bedah mayat itu 1 tahun, yang paling cepat hancur pertama adalah perut, tangan, kaki. Pernah tengkorak itu saya saksikan itu ada di bawah, mungkin karena proses ya. Jadi boleh. Terus kalau ada unduhnya 2 kali Ustaz. Ya. Misalkan berarti kita membersihkan unduh, terus kita unduhkan tangan juga. Setelah selesai lagi kita unduhkan lagi gitu ya. Iya. Itu yang kedua itu tidak boleh disentuh selain prinsipnya tidak begitu jauh dengan membungkus mayat laki-laki. Cuma perempuan karena banyak aurat diusahakan auratnya tertutup. Karena orang meninggal itu seperti kita menghadap sholat, maka usahakan juga sholatnya seorang perempuan kan harus tertutup auratnya semua kecuali telapak tangan dan wajah. Untuk menghilangkan image serem pocong, boleh diperlihatkan wajahnya. Jadi selama ini kan kadang-kadang Pak Mudin langsung tutupin wajahnya si mayat. Padahal ada keluarga yang ingin lihat, ingin tahu. Jadi sebaiknya pun boleh dilihatin wajahnya, dibikin jangan sampai menakutkan. Nah, caranya adalah ya dibungkusnya sebaik mungkin, kemudian juga untuk ini kapas yang di hidung jangan terlalu gede, tapi kecil aja biar kelihatan cantik kalau itu seorang mayat perempuan. Nah, gede banget bu, nyumpeli urungnya gitu kan malah kita menakutkan. Dan untuk tutupnya jangan ditutup dulu supaya tidak
terkesan menakutkan itu. Karena memang orang yang tidak terbiasa mengurusi mayat itu akan tongkongan, akan selalu teringat-ingat. Maka untuk menghilangkan rasa tongkongan ya bungkus mayat sebaik mungkin. Begitu Bapak Ibu. Etapa berikutnya adalah menyolatkan mayat. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Dan yang terakhir adalah untuk menguburkan mayat. Ini yang perlu kita tahu Bapak. Menguburkan mayat ini seringkali kaum muslimin belum paham bahwa pentingnya untuk dikaras. Dikaras itu apa? Mengeluarkan mayatnya, kemudian dimasukkan ke liang yang pas dengan tubuh si mayat itu. Jadi bukan sekedar liang yang besar, tapi akan dibuatkan liang yang kecil lagi. Menguburkan jenazah. Terakhir, cukup. Nah, ini Bapak Ibu, jadi pelaku ini pesen wasiat kepada anak cucu itu boleh. Oh aku nih nanti ya lo dikaras itu dikeluarkan mayatnya, kemudian ini tekstur liangnya ada lenggang dibuat bisa di samping bisa di tengah, tapi akan lebih enak cepat itu di samping. Jadi kalau ini baru liangnya, ini tengah ini dibolongi lagi, digali lagi seukuran badan jenazah tadi. Akan lebih afdal posisinya di samping ini Bapak Ibu, sehingga nanti dikasih papan diurutin. Nah jangan lupa tali potongnya dilepas dulu. Pak, fungsinya dikaras. Fungsinya dikaras apa? Membantu proses pembusukan mayat biar cepat. Karena dari tanah kembali ke tanah. Kalau toh memang harus dipeti seperti yang terjadi di COVID itu, jangan lupa cek dulu sebenarnya harus diiringkan. Kenapa diiringkan itu? Ya karena itu kan seperti orang sholat menghadap kiblat. Kemudian pipi kanannya dilepas, ditempel ke tanah. Nah inilah harusnya ada satu pihak keluarga yang diizinkan untuk melihat. Ingin dilihat di tempat saya mengabdi itu ada kesempatan untuk bisa ngecek bener pora diadusi, bener pora dikawani secara syar'i. Takutnya seperti yang terjadi di lain tempat, asal dibungkus saja. Nah ini karena pertama dulu logis jenazahnya udah capek, mungkin takut juga dan lain-lain. Nah makanya kalau saya tetap kasih kesempatan keluarga untuk bisa lihat, oh benar sesuai dengan syar'i, sehingga ikhlas melepas keluarganya. Dia yang di bawah ini Bapak usahakan 3 orang dan si genah usahakan mobil karena kesetuan. Anggota yang lainnya tadi pun direct mantap Imam Maliki itu. Kemudian diadanya di komati ini walaupun tidak ada syariatnya, tapi itu hanya sebagai tafakul. Tafakul itu apa? Nginto melu-melu. Ibaratnya sing jenenge mayit ini menghadap Allah seperti sholat, maka ada adzan, ada iqamah. Sebenarnya nggak ada syariat untuk diadani dan iqamah, nggak ada hadis maupun dawuh Quran yang menyuruh seperti itu. Tapi ini sebagai sarana dakwah boleh kita mengadakan begitu mayit sudah disiapin dan seleke tinggal diadani iqamah. Ada beberapa pendapat ulama mengatakan itu nuntun rohnya, maka kalau diadani diqomati nuntun roh yang menyertai jenazah sampai dikubur, sehingga roh itu akan selalu connect dengan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu ila akhiri. Itu Bapak Ibu, mohon maaf jam 9.10 agak panjang. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup?
penting sudah ilmu wa sudah ilmu. Ingat pada Allah, ingat dengan kematian kita. Kita tahu yang namanya ada tidak pernah memberitahu kapan kita akan jemput. Kemarin grupnya Tugu meninggal kecelakaan jalan tol, gitu kan? Ada Habib yang meninggal bersama istrinya di pas barengan grupnya Tugu. Nah, itulah Allah menjemput dengan cara seperti itu. Maka sebelum kita dijemput, siapkan amal soleh masing-masing. Mohon maaf atas khilafah kekurangan saya. Mohon maaf karena waktu Bapak Ibu tersita untuk ngaji di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi